Terima kasih Bapak Ataur Rahman SPDI atas paparannya tentang materi Ukhuwah Basariyah. Selanjutnya kita ikuti bersama lagi tentang materi Ukhuwah Wathoniyah yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Hajah Mundiah. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan yang baik ini alhamdulillah dengan rahmat Allah kita masih diberi kesehatan, keselamatan, juga anak-anak mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Anak-anak calon siswa Madrasah Aliyah Negeri 3 Cilacap yang saya sayangi dan saya banggakan, untuk kali ini melanjutkan materi yang sebelumnya. Kalau materi yang sebelumnya kalian mengenal ada materi Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Basariyah. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi Ukhuwah Wathoniyah. Kalau pada materi sebelumnya Ukhuwah Islamiyah sudah dijelaskan, Ukhuwah Basariyah juga sudah dijelaskan. Nah, sedikit akan kami sampaikan tentang Ukhuwah Wathoniyah. Ukhuwah Wathoniyah secara pengertian ini sedikit mengambil pengertian tentang Ukhuwah Wathoniyah, bahwa Ukhuwah Wathoniyah adalah persaudaraan yang didasarkan atas dasar kesamaan wilayah, tempat tinggal, tanah air, atau bahkan bangsa atau negara. Jadi pendeknya, Ukhuwah Wathoniyah itu adalah persaudaraan antar manusia yang didasarkan atas dasar persamaan wilayah, tanah tumpah darah, tanah air, bangsa atau negara. Seperti kita misalnya orang Cilacap, sesama orang Cilacap kita adalah bersaudara. Lebih luas lagi, sesama bangsa Indonesia kita adalah bersaudara. Misalnya kita suatu ketika bepergian pergi ke tempat daerah lain, misalnya pergi ke Sumatera. Nah, di sana kita ketemu dengan orang sesama Cilacap. Dengan serta-merta perasaan kita merasa bahwa kita adalah saudara satu daerah, saudara satu wilayah. Lebih luas lagi apabila kita misalnya seseorang bepergian ke luar negeri, ke Malaysia, ke Singapura, atau bahkan ke Arab Saudi. Di sana ketemu dengan orang dari Kalimantan, dari orang Cilacap ketemu dengan orang Kalimantan, dengan orang Sulawesi. Mereka akan merasa bahwa mereka adalah saudara, yaitu saudara setanah air, sesama bangsa Indonesia. Untuk Ukhuwah Wathoniyah tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, seperti tidak membeda-bedakan adat istiadat yang berbeda, suku yang berbeda, agama yang berbeda, bahasa, serta hal-hal lain yang
berbeda. Tetapi ukhuwah watoniyah itu ketika kita merasa satu wilayah, satu negara, maka itulah saudara kita dimanapun kita berada. Ada beberapa motivasi, baik berupa lagu-lagu kebangsaan yang memotivasi kita untuk sadar diri, merasa bahwa kita punya saudara yang didasarkan atas dasar persamaan wilayah atau tanah air. Seperti ada lagu Satu Nusa Satu Bangsa, kemudian lagu Tanah Airku, Bagimu Negeri, dan lain sebagainya. Itu adalah lagu-lagu yang memotivasi kita untuk kita memiliki rasa ukhuwah watoniyah. Bagi seorang muslim, kita sebagai seorang muslim, ukhuwah watoniyah itu sangatlah dianjurkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh dan penekanan begitu pentingnya ukhuwah watoniyah. Seperti sabda Nabi yang menyampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tetangga. Kata tetangga di sini berarti adalah orang yang bertempat tinggal berada di dekat kita. Boleh dikatakan satu RT atau satu RW yang berarti satu wilayah. Nah, kita dengan tetangga yang hidup bersama dalam satu wilayah berarti kita saudara, walaupun tidak ada hubungan darah, dan tetangga kita berasal dari pulau yang berbeda. Tetapi ketika sudah menjadi tetangga kita, berarti itu adalah saudara kita atas dasar tanah air atau satu wilayah. Anak-anak yang saya sayangi, berbicara tentang ukhuwah watoniyah, kita dianjurkan untuk betul-betul merasa diri sebagai seorang yang punya persaudaraan atas dasar wilayah atau cinta tanah air dengan sungguh-sungguh, seperti juga dicontohkan oleh para pahlawan bangsa yang telah gugur di medan perang mendahului kita dalam rangka berjuang untuk mencapai kemerdekaan, mempertahankan tanah air kita dari penjajahan. Beliau-beliau para pahlawan itu berjuang mempertahankan tanah air tanpa pamrih, bahkan berjuang apa saja. Tidak hanya berjuang hartanya, tapi juga berjuang mempertahankan kemerdekaan, rela berkorban dengan nyawanya sampai dengan titik darah penghabisan. Itu contoh dari perjuangan para pahlawan dalam rangka mempertahankan tanah air, karena beliau-beliau begitu cintanya terhadap tanah air. Pada konteks bangsa Indonesia dari dulu, bangsa Indonesia seperti dicontohkan oleh para pahlawan-pahlawan bangsa tadi, betul-betul berjuang mempertahankan tanah air kita. Para pejuang-pejuang bangsa baik yang berasal dari Jawa, seperti Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, kemudian yang berasal dari luar Jawa ada Tengku Umar, Hasanuddin, Imam Bonjol, dan lain sebagainya, semua merasa satu wilayah, satu tanah air, yaitu Indonesia, sehingga mereka betul-betul berjuang ingin memerdekakan bangsa Indonesia. Lebih dari itu,
dilanjutkan dengan ikrar para pemuda bangsa Indonesia ketika itu yang mengadakan kongres dari seluruh pemuda-pemuda yang ada di Indonesia bersama-sama berkumpul berikrar yang menyatakan bahwa mereka adalah pemuda-pemuda satu saudara, yaitu saudara setanah air. Sehingga para pemuda itu berkongres, berikrar yang dikenal dengan istilah Sumpah Pemuda, yang mereka menyatakan bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itulah ikrar dari pemuda Indonesia yang diwakili oleh seluruh pemuda-pemuda yang ada di seluruh Indonesia. Jadi dari perjuangan para pemuda zaman dulu, hendaknya kita lanjutkan pada pemuda-pemuda era generasi sekarang. Kita betul-betul merasa diri sebagai warga negara Indonesia yang betul-betul cinta tanah air dengan rekan-rekan pemuda di seluruh tanah air Indonesia. Anak-anak yang saya sayangi, ukhuwah watoniyah memang satu hal yang menjadi motivasi dan kekuatan yang luar biasa bagi seluruh warga negara Indonesia untuk betul-betul memiliki, betul-betul mempertahankan bangsa kita. Nah, dengan ukhuwah watoniyah itu ada beberapa manfaat atau hikmah dari ukhuwah watoniyah. Seperti yang pertama, timbul sikap tolong menolong. Adanya ukhuwah watoniyah karena kita merasa satu saudara, sebangsa dan setanah air. Kita punya sifat tolong menolong kepada orang lain walaupun bukan satu keluarga, bukan satu saudara, bukan satu agama, tetapi adalah saudara setanah air. Misalnya, jika suatu ketika kita melihat ada orang membutuhkan pertolongan, kita tidak melihat siapakah orang itu, agama apakah mereka, suku apa mereka, tapi ketika kita melihat orang lain membutuhkan pertolongan, kita dengan serta-merta dan ringan tangan mau menolong. Apalagi jika kita tahu bahwa orang tersebut adalah orang Indonesia. Kemudian manfaat yang kedua, bisa saling memahami antara masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia. Adanya ukhuwah watoniyah, kita bisa saling memahami karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan kemajemukan, baik majemuk di dalam adat istiadat, bahasa, suku bangsa, agama, dan kebiasaan yang lain. Kita mengerti bahwa walaupun mereka berbeda suku, berbeda bahasa daerah, berbeda agama, tetapi pada hakikatnya sesama bangsa Indonesia adalah satu, yaitu bangsa Indonesia. Jadi ukhuwah watoniyah tidak membeda-bedakan hal-hal seperti itu. Kemudian hikmah yang ketiga, adanya tenggang rasa yang tinggi antara satu warga, satu masyarakat dengan orang lain. Kita punya rasa solidaritas yang tinggi. Misalnya kita dengan orang Papua, kita punya perasaan yang sama karena itu adalah saudara kita sesama bangsa Indonesia, sehingga kita tidak boleh menyakiti, menyinggung perasaannya dan sebagainya. Kemudian yang keempat, tercipta persatuan dan kesatuan yang kokoh. Adanya ukhuwah watoniyah, kita yang berasal dari berbagai wilayah, baik
misalnya saya yang berasal dari Jawa, kemudian punya teman yang dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Lombok, dan seterusnya. Karena ada dasar persaudaraan satu tanah air, maka kita akan kuat bahwa siapapun dia adalah warga negara Indonesia yang harus kita hormati, kita ada rasa persaudaraan yang kuat, sehingga tidak ingin ada satu masalah yang menimbulkan perpecahan. Kemudian hikmah atau manfaat yang kelima, tercipta kerukunan hidup antar sesama warga masyarakat. Jadi adanya ukhuwah watoniyah juga dari hal-hal di atas, kita bisa saling memahami antar warga masyarakat, kita bisa saling tenggang rasa, kita bisa menjaga persatuan. Dengan sendirinya kita akan menciptakan kerukunan hidup antar sesama warga masyarakat. Karena memang pada dasarnya sebagai manusia kita adalah makhluk sosial yang kita tidak bisa hidup sendiri. Kemudian hikmah yang keenam, tercipta solidaritas yang tinggi antar sesama warga negara Indonesia. Itulah beberapa hikmah atau manfaat dari adanya ukhuwah watoniyah. Hal yang terpenting bagi kita, mari kita bersama-sama meningkatkan ukhuwah watoniyah kita betul-betul tertanam dalam hati sanubari kita, bahwa kita cinta tanah air, kemudian kita punya saudara sesama bangsa dan negara, sesama tanah air, sehingga apapun yang saudara kita rasakan, kita ikut merasakan. Ketika saudara kita sedang bergembira, kita ikut bergembira. Tapi ketika ada saudara kita di satu wilayah ada yang mengalami musibah, kita juga akan merasakan bahwa itu bagian dari kita, sehingga kita merasa prihatin dan merasa bagaimana orang tertimpa musibah dengan iktikad baik diupayakan untuk bisa membantu menyelesaikan musibah itu. Bahkan Nabi sendiri sangat menganjurkan agar kita betul-betul cinta tanah air. Bahkan beliau menyampaikan hubul waton minal iman, bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Anak-anak yang saya sayangi, siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 3 Cilacap kelas 10, kalian sekarang bagian dari Madrasah Aliyah Negeri 3 Cilacap. Kalian juga punya saudara, baik kalau saudara kandung nggak usah diceritakan, saudara sewilayah. Kalian nanti punya kakak kelas 11 dan kelas 12, itu juga saudara kalian di Madrasah Aliyah Negeri 3 Cilacap. Nah, siswa-siswi yang ada di MAN 3 Cilacap pun berasal dari berbagai wilayah. Tanpa melihat perbedaan-perbedaan, semua itu adalah saudara-saudara kita, saudara-saudara kalian. Kalian punya saudara baru. Nah, ini landasan dari ukhuwah watoniyah. Jadi mari bersama-sama kita betul-betul meningkatkan rasa cinta tanah air atas dasar persaudaraan sebangsa dan setanah air, sehingga rasa persatuan dan kesatuan bangsa terjaga dengan baik. Mudah-mudahan negara kita akan tetap aman, damai, dan sejahtera. Anak-anak yang saya sayangi, di penghujung materi ini silahkan nanti kalian lihat film, tayangan film perjuangan dalam membela tanah air dengan judul Merah Putih.
Silahkan kalian amati, dan ada satu film lagi juga film perjuangan, silahkan diamati dengan baik. Kemudian kalian tulis 3 komentar dari film tersebut. Apa saja yang dapat kalian catat dari film tersebut hubungannya dengan ukhuwah watoniyah. Anak-anak, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhir kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Anda Hajah Mundiah atas paparannya. Tetap semangat ya anak-anakku. Mari kita bersama-sama mengikuti materi yang keempat, yaitu tentang bernalar kritis yang akan disampaikan oleh Ibu Hartini SPD. Kepada beliau disilakan.